Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Andrianti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PG PAUD IKIP Siliwangi. Sebelumnya izinkan saya di sini untuk sedikit memaparkan hasil studi kasus mengenai pengaruh lingkungan dan orang tua bagi perkembangan anak. Nah, saya di sini akan sedikit membahas mengenai pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu perkembangan? Perkembangan anak merupakan suatu proses yang kompleks dan juga menarik yang sangat mempengaruhi bentuk masa depan individu. Sejak lahir hingga masa remaja, anak mengalami serangkaian perubahan fisik, kognitif, emosional, dan juga sosial yang berpengaruh pada cara mereka memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Psikologi anak adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perilaku anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai studi kasus yang telah saya lakukan berdasarkan hasil observasi, yaitu mengenai speech delay pada anak usia 4 tahun akibat pengaruh lingkungan dan juga orang tua. Gejala speech delay ini adalah suatu gangguan di mana kondisi anak mengalami keterlambatan dalam hal berbicara. Nah, menurut American Special Language Hearing Association atau ASHA, mendefinisikan speech delay sebagai keterlambatan atau gangguan perkembangan di mana kemampuan anak untuk menghasilkan bunyi ketika berbicara yang sesuai dengan usianya mengalami ketertundaan atau terganggu. Gejala keterlambatan berbicara ini atau speech delay sama halnya seperti yang sedang terjadi pada seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun yang mengalami speech delay atau keterlambatan dalam hal berbicara semenjak ia kecil. Di usianya yang sudah memasuki usia 4 tahun yang dimana seharusnya ia sudah dapat berbicara dan berkomunikasi secara baik, namun di sini ia belum bisa merangkai kalimat untuk berbicara secara jelas dan juga benar. Pada saat dia diajak untuk berinteraksi ataupun berbicara pun, dia sulit untuk merespon dan lebih sering menunjukkan gestur tubuh untuk berinteraksi dan menanggapi orang lain. Nah, ternyata pada saat saya berbincang dengan orang tua anak tersebut, ternyata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut mengalami gejala speech delay. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya speech delay pada anak tersebut yaitu diantaranya terdapat faktor internal di mana pada saat beliau mengandung anaknya tersebut beliau pernah mengalami pendarahan hebat dan hampir mengalami keguguran karena beberapa tekanan yang menyebabkan beliau menjadi stres dan mengalami pendarahan. Namun beliau berhasil mempertahankan janinnya hingga janin tersebut lahir meskipun lahir dalam keadaan yang prematur dan berat badan bayi kurang. Kemudian yang kedua itu ada faktor dari pengaruh kesehatan anak di mana pada saat usia sekitar 2 tahun anak ini juga pernah mengalami demam yang sangat-sangat tinggi dan membuatnya menangis semalaman penuh. Dan dari sanalah gejala speech delay pada anak tersebut semakin bertambah. Anak jadi semakin sering diam dan jarang mengeluarkan kata-kata untuk berbicara. Dan seiring dengan berjalannya waktu, sifat anak ini juga menjadi sangat pendiam dan lebih suka bermain sendiri dan dibandingkan dengan teman-temannya. Anak ini juga tidak menyukai berinteraksi dengan orang lain. Jadi setiap diajak berinteraksi, anak ini malah cenderung diam tanpa merespon. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi dari pola asuh. Dalam segi faktor eksternal seperti lingkungan keluarga dan pola asuh, ibunda anak tersebut juga mengakui bahwasanya dia sebagai orang tua memang kurang dalam memberikan perhatian dan juga stimulasi kepada anaknya karena kesibukan yang dia miliki sebagai seorang guru dan tulang punggung keluarga karena suaminya sudah tiada semenjak dia mengandung. Dengan kesibukan yang ia miliki dan seiring berada di luar rumah, ia pun suka menitipkan anaknya kepada neneknya yang sudah cukup berumur. Nah, kemudian yang terakhir ada faktor lingkungan. Jika dilihat dari segi lingkungan, tempat ia tinggal di daerah
lingkungan perkotaan yang memang memiliki akses yang sangat susah dengan lingkungan alam terbuka. Di daerah tempatnya tinggal pun sangat sedikit anak kecil untuk menjadi teman bermainnya. Jadi ia cenderung sering bermain di dalam rumah dengan bermain gadget atau bermain bersama neneknya. Jarang sekali anak ini untuk bergabung dengan anak-anak lain yang ada di sana untuk bermain di luar rumah, karena adapun anak di sana itu dari sekitar usia 6 sampai 7 tahun ke atas. Jarang ada anak di usia yang seumuran dengannya. Nah, karena faktor-faktor inilah ia mengalami gejala speech delay. Namun, meskipun anak mengalami gejala speech delay, ibunda anak ini telah melakukan tindakan yang tepat untuk menangani permasalahan yang dialami oleh anaknya tersebut. Penanganan yang dilakukan beliau yaitu diantaranya ada konsultasi dengan ahli dan memberikan terapis. Nah, ibunda anak tersebut ternyata setelah melakukan konsultasi dengan seorang ahli dan bekerja sama dengan dokter tersebut untuk melakukan terapi secara teratur terhadap anaknya tersebut. Kemudian selain melakukan terapi dengan ahlinya, beliau juga melakukan stimulasi mandiri di rumahnya atas saran dari seorang dokter tersebut. Saat ini pun beliau sering meluangkan waktunya untuk mengajak anaknya berinteraksi terutama dengan lingkungan luar agar dapat membantu merangsang perkembangan anaknya. Selain membawa anaknya tersebut untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, beliau juga sering mengajak anaknya untuk mengobrol dan juga bercerita ketika di rumah, meskipun anaknya masih kurang dalam merespon pembicaraan orang tuanya tersebut. Kemudian yang terakhir, beliau juga menyekolahkan anaknya ke sebuah taman kanak-kanak. Meskipun usianya masih terbilang belia dan kondisinya belum bisa dikatakan siap untuk bersekolah, tetapi beliau tetap menyekolahkan anaknya. Hal ini bertujuan agar anaknya tersebut dapat belajar berinteraksi secara langsung dengan teman-teman sebayanya, agar dapat menstimulasi dan merangsang anaknya agar dapat belajar merangkai kata-kata untuk berbicara dan berinteraksi dengan teman-temannya. Dan ternyata terbukti semua usaha yang dilakukan dan diupayakan oleh ibundanya tersebut membuahkan hasil. Di usianya yang sekarang mulai menginjak usia 4 tahun, anak tersebut sudah mulai sedikit demi sedikit bisa merangkai kata-kata untuk berbicara dan berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya. Namun belum selancar seperti kebanyakan anak di usianya. Kemudian anak tersebut juga sekarang sudah bisa berinteraksi dengan orang lain meskipun masih sedikit malu-malu. Jika dilihat dari segi perkembangan kognitif, anak ini ternyata memiliki kecerdasan yang sangat baik dan juga daya ingat yang sangat bagus. Ia menuruni kecerdasan milik ibundanya. Nah, dari hasil pembahasan mengenai studi kasus pengaruh lingkungan terhadap anak tadi yang mengalami gejala speech delay, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu pengaruh lingkungan baik secara internal maupun eksternal sangat amat dapat mempengaruhi perkembangan pada anak-anak. Maka dari itu, bagi kita sebagai calon orang tua harus dapat memahami ilmu parenting agar nantinya dapat menstimulasi dan mendidik serta membesarkan anak-anak dengan cara yang sehat dan juga positif. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau ada cara penyampaian yang mungkin sedikit menyinggung atau pun kurang baik dalam pemaparannya. Mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.